Oke, kita lanjutin ya. Sebelumnya kita udah bikin nih, profile untuk tanah existing dan profile untuk si finish grade kita ya. Artinya, finish dari struktur kita. Contohnya struktur saluran finishnya di sini, top elevasinya misalnya ya. Nah, ini kebanyakan kalau kita lihat nih kerjaan cut atau kerjaan galian ya. Mungkin timbunannya nanti di sini aja nih, hanya sedikit. Nah, tapi seberapa banyak sih galiannya, berapa meter kubik, kita tuh harus tahu dulu penampang saluran kita atau penampang struktur kita. Nah, ini udah dibikin, ini custom sendiri, bikinnya pakai polyline ya, dan harus tersambung semua. Nanti di PPT-nya ada, ini contoh aja, nanti teman-teman bisa bikin sendiri sesuai ukuran struktur di proyek masing-masing ya, atau di pekerjaan masing-masing. Ini cara bikinnya pakai polyline aja, dia harus nyambung gitu. Ini contoh aja ya, contoh gampang lah, ngasal intinya kayak gini bikinnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kepotong gitu ya gini, kalian teman-teman lanjutin pakai polyline PL, set, sambungin aja. Tapi jangan lupa di join, J ya, join. Klik enter. Nah, ini udah tersambung semua. Nah, ini syarat untuk kita assembly nanti, jadi strukturnya harus polyline. Nah, selain custom sendiri, kita juga disediakan nih dari CAD untuk struktur-struktur basic atau default ya, kayak jalan, saluran. Nah, ini CAD menyediakan, tapi kan ini dia parameternya udah default dia ya, ada yang nggak bisa diganti. Nah, untuk beberapa case mungkin kita harus bikin custom sendiri. Kita mesti bikin as dari struktur yang udah kita bikin ya. Ini namanya kalau di civil 3D itu assembly. Jadi assembly ini ibaratnya as struktur yang dimana dia buat program itu dia ngebaca as itu biar bisa dibaca, kemudian dia bisa ngitung sendiri gitu nanti volumenya lewat si as tadi itu. Nah, sini ada menu assembly, di home assembly klik dan create assembly. Oke, kita kasih nama misal saluran utama ya, kita bikin saluran utama, deskripsi oke apa, nanti kalian bisa isi masing-masing. Kemudian ini other aja nggak apa-apa. Basic, ini assembly style bisa dipilih atau diedit sendiri. Ini edit style nanti di sini ya, gampang tinggal dibuka aja, tapi kita langsung oke aja. Nah, terus simpan nanti posisi si asnya di mana, sembarang aja nggak apa-apa, klik. Nah, ini. Nah, si polyline ini dia harus ibaratnya harus di-connect atau disambungkan dengan sistem CAD 3D supaya bisa dibaca ya. Jadi kita harus bikin kayak sub assembly namanya istilahnya, itu ada di menu home, ada di create design, terus kita pilih create sub assembly from polyline ya. Klik. Nah, kemudian ada tulisan kan select an entity. Nah, entity-nya ini si polyline yang udah kita bikin tadi, klik aja. Klik. Nah, baru kita kasih nama ya. Misal saluran A gitu. Saluran A tadi kan saluran utama, ini tipe-tipenya saluran A. Oke, ini kalau di checklist erase existing entity, polyline yang tadi akan kehapus otomatis kalau di checklist, kalau enggak dibiarin. Kita nggak usah checklist. Oke. Nah, akan berubah warna, ini udah jadi sub assembly ya. Nah, kalau kita klik tadi ya sub assembly yang udah kita bikin ya, klik. Nah, sini ada menu-menu baru atau perintah-perintah baru ya. Ada add code, add assembly, remove code. Nah, jadi di sub assembly ini ada beberapa bagian nih. Yang pertama ada yang namanya point, ini yang bulat-bulat nih point. Biasanya posisinya di ujung-ujung ya, di joinan. Poin, terus ada link itu yang menghubungkan antar dua poin, terus ada shape itu secara keseluruhan nih struktur kita. Nah, ini shape-nya seperti ini gitu. Nah, ini nanti istilahnya luas penampang lah kalau shape ya. Nah, ini gunanya nanti untuk menghitung volume lah, entah volume struktur itu sendiri atau nanti volume si galian atau timbunannya. Nah, tadi yang join sama link tadi itu berguna untuk batasan nanti timbunannya tuh batasannya di mana sih gitu kan.
ini kan nggak mungkin kita nimbun di sini atau gali di sini. Nah, mungkin nanti di samping-sampingnya aja nih. Nah, caranya gimana si program nih membacanya itu pakai kode ya. Nanti ini ada add kode nih. Nah, coba kita bikin kode untuk batasan galian atau timbunannya ya, yaitu di sekitar sini ya. Ini linknya kita kasih kode atau si garis-garis ini kita kasih kode add code. Terus kita kasih nama kodenya misal datum atau apapun atau batasan atau apa. Kita kasih nama misal datum, klik, nanti berubah warna kalau kita udah kasih. Terus add kode lagi, klik lagi. Nah, ini manual ya, karena kita custom nih, datum, klik lagi, add kode, datum, oke, dan seterusnya. Oke, add kode, datum, ya, add kode, oke. Oke, nah selanjutnya kita juga harus ngasih kode di titik-titik di joinan ini ya. Nah, saya kasih kode yang bagian atasnya aja untuk si poin tadi, karena nanti kita untuk batas apa ya, batas timbunan atau galian kan di atas ya. Nah, ini misal yang ini saya kasih nama luar tadi, add kode lagi. Klik dulu ya, add kode, kasih nama luar titik ini. Oke, terus yang titik dalam kita kasih nama dalam ya, kasih nama ya. Oke, add kode lagi dalam. Oke, nah tadi boundary atau kode-kode di link sama di join udah kita masukin ya. Sebenarnya lebih bagus teman-teman mungkin semua aja kasih kode, nggak apa-apa untuk boundary. Nah, ini cukup bagian luarnya aja karena timbunan sama galiannya hanya sebelah kanan kirinya ya. Jadi cukup di bagian luar sama atas, 2 titik atas ini. Nah, kemudian untuk shape kita harus juga tambahin nih. Di sini bisa teman-teman klik ya, add shape, terus block, enter. Nah, ini ada shape, artinya ini luas penampang atau luas area si penampang struktur kita ya, nanti untuk perhitungan volume lah si shape ini. Cuman si shape ini juga perlu dikasih kode nih agar bisa dibaca sama programnya. Nah, tadi add kode, enter kode, misal ini material beton ya, misal beton K250, enter. Terus di shape nya kalian drag aja kayak gini. Nah, jadi oke, setelah itu kita harus nentuin as atau origin si struktur kita ini ya, originnya atau asnya nanti di mana. Jadi caranya tuh kita ada di menu, masih tetap di menu ini, modify origin, set. Kemudian teman-teman tentuin ini tengah-tengahnya. Jadi pastikan ini si snapnya aktif dulu ya, midpointnya udah di checklist. Oke, terus kita tentukan asnya di sini ya. Nah, originnya situ. Nah, habis itu kita pindahin nih si sub assembly ini ke sini. Ini ke assembly, jadi sub assembly masukin ke assembly biar bisa dibaca sama programnya. Nah, jadi caranya teman-teman bisa add to assembly, klik dulu terus add to assembly, terus taruh aja di sini. Oke, dia otomatis udah bisa kebaca nih nanti si strukturnya. Nah, ini polyline yang tadi kita bikin masih ada ya. Nah, oke, sampai tahap ini kita udah istilahnya udah bikin struktur kita agar bisa terbaca oleh program gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita harus bikin tipe timbunannya atau cuttingnya nanti kayak gimana, slopingnya bentuknya apakah ada trap atau hanya miring aja gitu kan.
Nah, kita contoh ambil di sini ya, di menu panel ini teman-teman bisa klik di sini di home, terus ada gambar ini, gambar kertas, klik. Nah, di sini ada daylight, ada daylight bands, artinya slooping ada trapnya ya, slooping ada trapnya. Terus di sini keluar propertiesnya. Nah, di sini ada cut slope, itu slope-nya 2:1 kayak standar. Misalnya ini max cut height, jadi tinggi si galian sampai ketemu trap 3 meter. Ini untuk slope timbunan 2:1. Ini max fill height, itu tinggi timbunan ya sampai ketemu trap misal 4 meter. Nah, ini untuk trap itu sendiri misal 1 meter. Nah, ini si trapnya kemiringannya berapa, 2% biar air bisa ngalir gitu kan, dan parameter yang lainnya gitu. Nah, yang penting yang ini aja nih, ada tinggi timbunan, terus ada trap lebar trap, dan kemiringan trap. Oke, kalau udah, ini kan si kursornya berbentuk kotak ya, kita simpen aja langsung di sini teman-teman. Ini kan right side-nya right ya, sebelah kanan. Kita klik. Nah, nanti bentuk trapnya seperti ini. Ini kalau gali, ini kalau nimbun kayak gini. Kalau nimbun. Oke. Nah, untuk pasang sebelah kiri gimana? Ini kita close dulu ya. Kita close. Kita klik si sub assembly-nya, terus ada mirror. Klik mirror. Terus kita simpan di sini. Oke. Ini udah jadi ya. Udah jadi. Ini nggak masalah. Bentuk si timbunan yang berbentuk trap ataupun galian yang berbentuk trap, ada trapnya, ini trapnya ya. Oke. Nah, coba kita sekarang mau bikin assembly dari default yang udah dikasih sama cat-nya gitu ya. Kita coba bikin jalan. Klik assembly di home ya, assembly, create assembly. Nah, misalnya ini namanya jalan akses ya, misal jalan akses. Oke, langsung aja oke. Nah, kita taruh assembly-nya. Oke. Nah, terus kita pilih di sini, cari namanya lane ini jalan ya, lane super elevation, crowded lane, ini ada banyak, teman-teman bisa coba-coba. Nah, kita contoh di lane super elevasi, yang ada super elevasinya. Terus di sini ada nih lebar jalan, slope-nya 2% standar, kemudian ada paving 1 misalnya 30 cm ya, betonnya misalnya. Terus ada LC-nya misal 10 cm. Ini 0,3, 30 cm. Ini 0,1, terus ada base depth. Base-nya misalnya 0,2, kemudian sub base-nya misal 0 misal ya. 0. Oke. Nah, ini udah jadi. Teman-teman bisa klik di sini ya langsung. Jadi tinggal, nah ini udah jadi jalan dengan kemiringan 2% ya. Dengan ada tebal ini betonnya, ini si lane konkrit atau LC. Nah, di sini ada sub base-nya, misalnya base A ya. Nah, terus kita mirror ya, klik dulu. Terus ada di sini mirror, taruh di sini. Nah, udah jadi jalan. Oke, mudah kan kalau dia lewat si default ini, dia akan lebih mudah ya. Sub assembly panels ini udah jadi nih bikin jalan. Parameter tebal betonnya bisa kita atur atau tebal galiannya. Oke, itu contoh kita bikin struktur saluran dan jalan ya.